menguasai ihsan, maka hendaklah dia mempelajari ihsan. Dan ihsan itu kalau bahasa sekarangnya tasawuf, mempelajari tentang adab-adab ketika beribadah, akhlak Nabi Muhammad SAW ketika beribadah, baik dia muamalah dengan manusia ataupun bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa faedahnya? Faedahnya ketika kita selesai mempelajari ilmu ihsan, maka kita akan naik ke tingkat selanjutnya, yaitu mempelajari tentang ilmu akhir zaman, ilmu tentang tanda-tanda hari kiamat. Sebab kita telah sempurna, rukun agama kita Islam dah faham, iman kita dah percaya, kemudian ihsan kita dah praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baru selepas itu kita mempelajari tentang ilmu akhir zaman. Jadi ketika kita mempelajari ilmu akhir zaman, kita tahu, sebab kita dah yakin apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah suatu perkara yang pasti benar. Dan di dalam ilmu akhir zaman biasanya banyak di hadis-hadis selain Sahih Bukhari, ada di Sunan Tirmidzi, ada Sunan Abi Dawud, ada Mustadrak, macam-macam kitab. Itu yang disebutkan tentang akhir zaman. Sehingga yang kita pelajari di sini kitab Bidayatul Hidayah, berarti kita mempelajari tentang ihsan. Macam mana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihat Allah, atau kalau kita tak mampu tingkatan yang pertama, kita tingkatan yang kedua, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan melihat kita. Dan di sini macam mana biasanya? Nanti kalau ada kelas Bidayatul Hidayah lagi, kalau boleh ada yang bawa kitab yang bahasa Arab. Bawa. Ada Arab nih, tak ada? Ada. Ya, sebab kalau ada Arab kita nak ambil berkat dari kitabnya, baca sedikit, jadi ada timbal balik antara pendengar dengan pembicara. Dan insyaallah itu cara para salaf-salaf terutama ketika membahas bab tentang tasawuf. Jadi mereka baca kitabnya, kemudian guru mereka mensyarahkan lagi. Selepas syarahan habis, disambung lagi baca lagi. Kemudian habis, disambung lagi baca lagi. Sehingga yang lain semangat sampai pada sebelah-sebelahnya giliran dia dah merasa takut. Oh, aku nak baca mana? Oh, aku nak baca mana? Sehingga takut itulah yang buat dia hilang rasa kantuk. Kalau dah hilang rasa kantuk, dia pasti dia akan baca buku. Tapi biasanya kalau kita dengar dengan udara yang sejuk, angin ni sedap, suasana mulai hilang sedikit, mulai masuk pergi airport, mulai masuk immigration, check in, terus flight pergi entah ke mana. Dan insyaallah kita akan baca sedikit tentang karya Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Ila an qala wa in kanat niyyatuka wa qasduka fima bainaka wa bainallahi ta'ala min ta'allumil ilm al-hidayah duna mujarrad riwayah fa abshir fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyait wa hitan al-bahri tastaghfiru laka idza sa'ait. Kemudian di sini Imam Ghazali menyatakan, kalau niat kalian dan tujuan kalian mencari ilmu fima bainaka wa bainallah, niat itu hanya diketahui antara kalian dan Allah Subhanahu wa taala. Niat dia yang pertama al-hidayah. Niat dia ketika dia belajar, dapatkan ilmu, dia pasti akan memberikan petunjuk kepada orang lain. Duna mujarradir riwayah. Maksudnya duna mujarradir riwayah bukan dia hanya belajar sahaja kemudian dia simpan ilmunya. Sebab ilmu berbeza dengan harta. Ilmu semakin dia keluarkan ilmunya maka semakin bertambah. Tetapi kalau harta semakin dia keluarkan maka harta tersebut akan berkurang. Berbeza dengan sedekah. Ini kita bercakap tentang harta nominal. Kalau kita keluarkan maka nominal kita akan berkurang. Berbeza dengan ilmu. Ilmu baik dia secara nominal ataupun memang asal mula bentuk ilmu tersebut, setiap kita keluarkan maka semakin bertambah. Sebab itu Imam Ghazali menyatakan al-hidayah duna riwayah, duna mujarrad riwayah. Imam Ghazali menyatakan fa'abshir, maka gembiralah. Kenapa gembira? Imam Ghazali menyambung kembali, fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyait. Sebab para malaikat
membentangkan sayapnya jika kalian jalan. Oke, sekarang Ustaz kita tak jalan, jauh dari rumah. Oke, naik kereta. Naik kereta pun juga dihitung jalan. Jarak daripada rumah sampai ke sini, malaikat dah siapkan red carpet dari rumah dia. Rumah dia dekat mana-mana, malaikat sampai sini. Kenapa? Sebab malaikat itu makhluk Allah yang besarnya luar biasa. Bahkan malaikat Jibril ketika itu pernah marah sebab ada perlakuan orang Quraisy yang menghina Nabi Muhammad SAW. Ketika itu malaikat Jibril turun, izin kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, izinkan aku balikkan bumi ini. Ada lagi kejadian, ya Rasulullah, aku minta izin gunungnya aku akan hempaskan, campakkan kepada orang Quraisy. Itu yang bercakap malaikat yang menjaga gunung, tapi ini malaikat Jibril. Tapi kata Rasulullah SAW, jangan. Aku masih mengharapkan daripada mereka hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Rasulullah menjelaskan, wa inna tarf, hujung sayapnya malaikat Jibril itu kalau dia letakkan di dunia ini, maka akan tertutup daripada barat sampai timur. Hanya ujung sayapnya. Dan kemudian Rasulullah SAW pernah menceritakan selepas Isra Mi'raj, Nabi Muhammad pernah melihat malaikat Jibril dengan bentuk aslinya, laha sittumiyah janah, punya sayap 600 sayap. Jadi kalau ada orang yang boleh buat karikatur kat sini, coba buat satu makhluk yang punya sayap 600. Macam mana bentuk sayap dia? Hujung sayap dia boleh penuhi daripada bumi dari barat sampai ke timur. Jadi pertama dia kena hitung berapa jarak bumi ini dari ujung barat sampai ujung timur. Itu adalah hujung daripada sayap malaikat Jibril. Ini sayap malaikat Jibril ada 600. Agaknya mungkin dia boleh gambar malaikat Jibril sampai bila. Besarnya luar biasa. Karena tak dapat kita nak bayangkan macam mana makhluk tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat itu daripada cahaya. Dan setiap cahaya itu dia tidak akan memenuhi ruangan. Kalau di dalam ruangan ini diisi semua lampu, cahayanya buat kita sesak ke tak dengan orang sebelah kita? Tak ada. Dia hanya menyinari kita. Jadi cahaya tersebut dia tak akan buat kita penuh, dia tak akan memenuhi suatu ruangan. Begitu juga dengan malaikat. Ketika Nabi Muhammad SAW menyatakan setiap ada majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu, ramai malaikat yang hadir, seramai macam mana pun kita tak akan terasa sesak, sebab mereka makhluk bercahaya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita nampak mereka, boleh jadi kita tak dapat duduk macam ni. Boleh jadi duduk macam ni. Macam mana duduk macam ni? Sebab Nabi Muhammad SAW pernah suatu ketika ada jenazah sahabatnya yang meninggal dunia. Saya lupa namanya, kalau tak silap Sa'ad bin Mu'adz. Ketika meninggal dunia, Nabi Muhammad SAW berjalan, angkat kaki sedikit ke atas apa? Bahasa Indonesia dia jinjit. Jinjit dia? Hah? Tenjeng. Hah? Jinjit. Oke, jinjit atau tenjeng. Yang penting dia berjalan dengan hujung kaki dia waktu mengantar jenazah tersebut. Kemudian sahabat Nabi Muhammad SAW bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau buat? Sahabat lain jalan macam biasa, tapi Nabi Muhammad SAW dia jalan tenjeng, jinjit kakinya dengan ujung kakinya. Kemudian ketika ditanya oleh sahabat Nabi Muhammad SAW, apa jawaban beliau? Engkau tak nampak malaikat berduyun-duyun semua nak hantar jenazah Sa'ad bin Mu'adz tadi ini. Karena ramainya malaikat, aku sampai menjinjitkan kaki. Kenapa Nabi Muhammad SAW menjinjitkan kaki? Yang pertama, Nabi Muhammad nampak malaikat ramai datang ikut antar jenazahnya. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW salah seorang makhluk yang cahayanya luar biasa. Bahkan malaikat itu diciptakan daripada nurnya Nabi Muhammad SAW. Sebab itu dia merasa macam itu. Lain dengan sahabat Nabi Muhammad SAW yang hanya manusia biasa, dia merasa jalan biasa sebab tak nampak. Begitu juga
Kalau kita duduk di sini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, malaikat ramai yang datang ke majlis-majlis zikir. Karena kita umat Nabi Muhammad SAW, umat yang beriman kepada malaikat. Setelah kita mempelajari rukun Islam, maka kita pelajari rukun iman. Di dalam rukun iman, kita wajib meyakini adanya malaikat. Kalau kita tak percaya dengan malaikat, berarti rukun iman kita ada masalah dekat situ. Karena cek ulang, karena pergi dekat hospital yang boleh repair keimanan dia. Lepas itu baru boleh dia mempelajari ilmu ihsan. Kita kalau nak mempelajari ilmu ihsan ini sangat panjang, luar biasa banyaknya. Sebab dia berkenaan dengan hubungan dia dengan Allah, hubungan dia dengan manusia. Dan kemudian di sini Imam Ghazali melanjutkan kembali, wa hitan al-bahri tastaghfiru laka idza sa'id. Yang pertama kita jalan ada red carpet. Dibentangkan sayapnya malaikat sampai ke tempat majlis ilmu. Dan yang kedua Imam Ghazali menyatakan, wa hitan al-bahri tastaghfiru laka idza sa'id. Ikan paus yang ada di lautan itu sekarang dia bekerja memintakan ampun untuk kita semua yang hadir di sini. Macam mana Imam Ghazali boleh tahu ini? Sebab Nabi Muhammad SAW menyatakan di dalam hadisnya, kullu syai'in tastaghfiru li talabatil ilm, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, hatta hitanal fil bahr. Sampai ikan paus pun dia memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Macam mana ikan paus duduk dekat dalam laut boleh tahu orang-orang yang hadir di sini? Siapa yang bagi tahu? Malaikat. Sebab malaikat ada duduk dekat sini. Boleh jadi penuhnya malaikat sampai laut, kita tak nampak. Sebab itu bukan alam kita. Dan tentang alam ini kita setiap hari kita ulang-ulangi dalam surat Al-Fatihah. Apa yang pertama kali kita baca? Selepas bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Alamin ini tafsiran yang paling muktamad, maknanya adalah semua makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak daripada tabi'in yang meriwayatkan tentang alamin ini, alam ini. Di dunia ini ada riwayat menyatakan ada 360.000 alam. Dunia ini salah satu daripada alamnya. Ada yang menyatakan 100 alam di bumi sahaja, 600 mereka hidup di laut, 400 mereka hidup di daratan. Jadi kalau kita baca surat Al-Fatihah, ketika sampai ayat alhamdulillahirabbil alamin, maka kita rasakan di dalam hati kita subhanallah. Sebab itulah Allah mengajarkan kepada kita untuk memujinya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam yang sebegitu banyaknya. Tapi yang kita tahu hanya 3. Alam manusia, alam jin, alam malaikat, ditambah lagi dengan alam hewan. Tambah lagi dengan pengetahuan alam pokok-pokok nih. Tapi kemudian masih ada alam-alam yang lain. Saya pernah di Indonesia tengah mengajar para mahasiswa ketika itu. Saya tanya satu soalan. Sebab waktu itu pembahasan tentang Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu bahasa Arab? Soalan saya kepada mahasiswa yang hadir ketika itu, ada tak bahasa makhluk yang tak bernyawa? Batu itu dia punya bahasa ke tak? Kemudian dinding ini dia ada bahasa ke tak? Kemudian semua benda-benda mati ini yang tak ada nyawa, dia punya bahasa ke tak? Jawaban mereka semua, tak ada Ustaz. Semua tak ada. Oke, sekarang kalau ada yang mengatakan ada bahasa untuk makhluk yang tak bernyawa, agaknya kalian akan cakap apa? Boleh Ustaz, mana ada? Yang kita tahu, yang menjangkap ini adalah makhluk yang bernyawa. Tapi ketika itu saya mengatakan ada bahasa, adalah sesuatu ciptaan Allah, baik dia bernyawa atau tak bernyawa, maka dia pasti bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap bertasbih berarti dia punya bahasa sendiri. Macam mana kita boleh tahu mereka bertasbih itu menggunakan bahasa? Ayat Allah yang selanjutnya menyatakan, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian semua takkan pernah dapat memahami apa tasbih mereka.
Macam mana kita tak faham tasbih mereka? Sebab kita tak faham bahasa mereka. Tapi kita yakin Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa in min syai'in. Allah sebut min syai', bahagian dari sesuatu. Sesuatu di sini tak ada alif lam. Kalau tak ada alif lam, menunjukkan luasnya semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti ayat Al-Quran yang menyatakan berarti ada bahasa makhluk yang tak bernyawa. Sekarang kalau kita nak belajar bahasa Arabnya susah. Belum lagi belajar bahasa lain susah. Macam mana nak belajari bahasa haiwan, nak belajar bahasa pokok, nak belajar bahasa langit, nak belajar bahasa dinding, nak belajar bahasa handphone. Semua makhluk yang tak bernyawa Allah telah sebutkan di dalam Al-Quran, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Kemudian Ustaz, itu di ayat suci Al-Quran ada kata hadisnya. Manusia zaman sekarang kita bagi Al-Quran dia masih syak lagi. Oh, kalau ada Al-Quran ada kata hadis lagi. Kita sebutkan lagi hadis. Kejadian itu ada pada Nabi Muhammad SAW. Apa buktinya? Ketika Nabi Muhammad jalan, batu itu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad menjawab salam batu tersebut. Batu itu bernyawa ke tak bernyawa? Batu itu tak bernyawa, tetapi dia dapat mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dan salam kepada Nabi Muhammad SAW di dalam bahasa mereka termasuk tasbih, sebab menghormati seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu batu. Kemudian yang menjadi saksi semua sahabat Nabi Muhammad SAW ketika itu mendengar mimbar Nabi Muhammad menangis ketika itu. Kalau Nabi Muhammad SAW tak menenangkan mimbar tersebut, sampai hari kiamat kita semua setiap pergi Madinah akan dengar mimbar tersebut menangis. Sudah dijadikan mimbar, asal dia daripada pokok, kemudian dijadikan mimbar. Kalau dijadikan dari mimbar, sepatutnya dia bukan jadi pokok lagi. Sebab tak mungkin dia tumbuh. Tak akan ada mimbar keluar daun dia, makin lama makin besar, kemudian kena siram air. Tak ada. Kalau dah jadi mimbar, dia jadi mimbar. Tetapi ketika Nabi Muhammad SAW nak pindah mimbar lain, nak tukar mimbar lain, apa yang terjadi? Menangis mimbar tersebut. Sebab nak Nabi Muhammad SAW selalu pakai mimbar tersebut. Menangis itu bahasa ke tak bahasa? Menangis itu bahasa. Kalau kita tanya dalam bahasa Melayu, ketika tanya menangis, bahasanya tapi kalau kita tuliskan apa? Hik 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 tuh. Itu kalau di dalam bahasa Melayu. Kalau di dalam bahasa Arab lain lagi dia punya tulisan. Di dalam bahasa lain-lain juga lain lagi. Berarti tangisan itu adalah bahasa daripada mata kita, yang dia mengeluarkan suatu perasaan, tapi kita tak dapat menggambarkan apa yang diucapkan oleh mata kita. Begitu juga tentang makhluk Allah Subhanahu wa taala. Selama itu makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka pasti memiliki bahasa yang Allah ciptakan kepada mereka untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali manusia dan jin. Allah ciptakan semua makhluk punya bahasa. Kerjanya bahasa tersebut bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, kecuali manusia dan jin. Allah sudah perintahkan untuk bertasbih kepada Allah, tapi dia gunakan apa? Untuk maki orang, untuk mengumpat, untuk ghibah, untuk namimah, ngadu domba antara satu sama lain, sama seperti jin. Sebab itu disebut bangsa manusia dan jin adalah ats-tsaqalain. Ats-tsaqalain itu apa? Sesuatu perkara yang berat. Kenapa berat? Sebab bumi ini dah geram. Karena manusia ini banyak dosanya dan jin juga banyak dosanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengazab atau menghakimi dosa kita selama kita di dunia, Allah menyatakan la'ajjala lahumul azab, maka Allah pasti akan memberikan azab terlebih dahulu sebelum dia di akhirat nanti. Tapi Allah Subhanahu wa taala yumhil wa la yuhmil. Itu kaidah di dalam ilmu tauhid, innallaha yumhil wa la yuhmil. Allah Subhanahu wa taala bagi kita masa, bagi kita peluang.
Tetapi Allah la yuhmil, Allah tak akan pernah lupa apa yang kita lakukan. Tapi Allah yumhil. Beza dia, mim yang pertama di depan, yang kedua di belakang. Tetapi yang di depan itu maksudnya adalah kita dibagi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak buat baik silakan. Nak buat jahat, tengok semua ada perhitungan. Wala yuhmil, dan Allah Subhanahu wa taala tak akan pernah melupakan apa yang kalian lakukan. Begitu juga tentang hewan tadi, ikan paus memintakan ampun kepada orang yang mencari ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayangnya kepada kita. Apa perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kita mencari ilmu? Apa yang selalu kita dengar Nabi Muhammad selalu bercakap apa tentang ilmu? Nabi Muhammad menyebutkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sejak kita kecil sampai kita masuk liang kubur. Kenapa? Sebab Nabi Muhammad nak semua umatnya diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita istighfar sendiri, mungkin kita ketika kita berbuat maksiat kita lupa istighfar. Tapi ketika kita mencari ilmu sampai semua makhluk pun, ikan paus pun memintakan ampun kepada kita. Kita duduk dekat sini mendengarkan ucapan daripada Imam Ghazali. Ikan paus tengah pusing dekat laut tu minta ampun. Ya Allah, ampunkanlah Ami Alia Segaf. Ya Allah, ampunkanlah Ami Alwi Al-Habsyi. Ya Allah, ampunkanlah siapa orang-orang yang duduk dekat sini dan perempuan-perempuan yang ada dekat belakang. Itu kerja semua haiwan yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tahu ada orang-orang mencari ilmu, tugas mereka memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita sampai kita masuk kubur. Bahkan Imam Hasan Al-Basri menyatakan ketika menjelaskan tentang mimbar Nabi Muhammad tadi yang menangis, Imam Ghazali menyatakan kalau mimbar sahaja rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk mati yang tak ada nyawa rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita yang bernyawa lebih berhak, lebih mustahak daripada mimbar tadi untuk rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana cara kita rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dengan mempelajari ilmu. Sebab dengan ilmu ini kita akan mengenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ilmu ini kita akan muncul perasaan rindu. Ketika rindu datang, barulah kita nampak yang namanya cinta. Ketika cinta itu datang, baru kita yang nampak apa yang namanya perintah. Ketika kita tahu perintah itu dikeluarkan dari orang yang kita cintai, dah pasti kita akan melaksanakannya. Dan kita akan menjauhi semua larangan yang dilarang oleh orang yang kita cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Imam Ghazali melanjutkan lagi, walakin yanbaghi laka an ta'lam qabla kulli syai'. Akan tetapi sebelum memasuki ini semua, ada beberapa poin yang kalian perlu ketahui. Kalian kena ketahui annal hidayah hiya thamaratul ilm. Hidayah itu adalah buah hasil daripada ilmu. Macam mana kita nak makan buah epal kalau kita tak tanam pokok epal? Ada ke tak orang tanam pokok yang itu yang hijau tu tiba-tiba muncul buah epal? Atau tak ketika dia tanam pokok tu, tak tahu apa nama pokok yang hijau-hijau tu, apa pokok cemara atau apa, orang jual pokok cemara, lepas tu waktu dia jual dekat orang lain cakap ini adalah pokok epal. Tak, ini pokok cemara. Iya, tanam je pokok cemara ni, dia akan keluar epal. Agaknya orang yang nak beli itu dia akan cakap apa? Oh, ni orang mengarut nih. Oh, ni orang dah gila. Tak ada yang nak beli. Sebab orang semua dah tahu pohon cemara tak akan menghasilkan epal. Sama seperti hidayah. Hidayah itu adalah buah hasil daripada ilmu. Kalau kita tak mencari ilmu, kalau kita tak menanamkan ilmu di dalam hati kita, maka kita tak akan pernah mendapatkan buah hasil tersebut, yaitu al-hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Imam Ghazali menyatakan yang namanya hidayah nih, buah hasil daripada ilmu tadi, laha bidayatun wa nihayah wa zahirun wa batin. Imam Ghazali menyatakan hidayah ini dia punya bidayah, dia punya permulaan,
dia punya muqaddimah wa nihayah, dan punya garis akhir, dan punya line finish. Dia punya permulaan dan dia punya garis akhir. Dia punya start dan dia ada finish dia. Itu yang namanya hidayah. Kemudian Imam Ghazali melanjutkan lagi wa zahirun wa batin. Dan hidayah ini dia ada zahirnya dan ada batinnya. Apa yang dimaksudkan zahir dengan batin? Nanti selanjutnya Imam Ghazali akan jelaskan. Yang zahirnya kesimpulan dia, kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan zakat, kita melaksanakan puasa, kita melaksanakan ibadah-ibadah secara zahir. Kemudian bila batinnya, batin itu ketika kita sholat, kita merasakan lazatnya sholat. Ketika kita puasa, kita merasakan lazatnya berpuasa. Ketika kita mengaji Al-Quran, kita merasakan lazatnya membaca Al-Quran. Bahkan tentang membaca Al-Quran ini, beberapa para ulama, ada yang mereka tak mampu berpuasa. Karena apa? Karena setiap mereka membaca Al-Quran, mereka rasakan manis di mulut mereka. Kalau dia baca Al-Quran tuh, rasa manisnya macam kita makan madu. Kalau dia baca, kemudian dia jilat-jilat dia punya bibir, maka rasa manis itu masuk dalam dia punya perut. Dia takut baca Al-Quran. Karena apa? Karena rasakan manisnya. Lagilah baca mushaf. Sebab itu dia baca Al-Quran bila lepas buka puasa sampai sahur full dia baca Al-Quran. Lepas itu dia buat ibadah yang lain. Karena yang namanya tilawatul Quran laha ladzah. Para ulama mengatakan membaca Al-Quran ini ada kelezatan tersendiri. Dia punya khas, dia punya rasa itu, dia punya khas. Nah, kalau kita dah sampai pada hidayah batinah, maka kita akan dapat merasakan manisnya ketika kita membaca Al-Quran. Tapi kalau kita baca Al-Quran, baru baca Al-Quran, baru awal alif lam mim, dah buka halaman yang selanjutnya. Bila selesai. Baca satu muka, tengok bila selesai. Jadi tangan kanan kita pegang Al-Quran, tangan kiri buka halaman 1, 2, 3, 4, bila selesai. Kalau dia faham, dia hitung satu juzuk itu 10 halaman, lepas dia baca 3 halaman, oh baki 7 lagi, semangat lagi. Oh dah sampai 5, oh 5 lagi. Itu masih ibadah hidayah zahir, kata Imam Ghazali, secara zahir sahaja. Sebab kita melakukan ibadah, tapi niat kita untuk cepat-cepat selesai daripada ibadah tersebut. Selesai dah, yang penting saya melaksanakan kewajiban, dah cukup. Sama seperti orang Badui yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Aku hanya nak solat 5 waktu sahaja, nak puasa sahaja. Kalau aku mampu aku akan keluarkan zakat. Kalau aku mampu aku akan haji. Masuk surga ke tak wahai Nabi Muhammad SAW? Jawaban Nabi Muhammad, qala na'am. Iya masuk surga. Dah, dia jawab macam itu, dia keluar. Kalau kita ikut cara Badui, maka kita jadi Badui, nanti masuk surga dengan Badui tadi. Tapi kalau kita ikut cara Nabi Muhammad SAW, ikut cara para ulama salafus saleh, maka kita akan masuk surga bersama mereka. Terutama kita baca Imam Ghazali, kita baca kitabnya. Nanti di akhirat kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kita dah baca kitab Imam Ghazali. Siapa Imam Ghazali? Jumpakan saya dengan Imam Ghazali. Sebab di surga kita boleh minta apa saja. Dan apa yang kita minta di surga nanti adalah buah hasil daripada apa yang kita biasa lakukan di dunia. Kalau kita di dunia kita biasa buat apa, nanti kita akan minta dekat akhirat, dekat minta permintaan yang sama. Kalau semua sahabat Nabi Muhammad SAW, permintaan mereka murafaqatuka fil jannah. Aku nak menjadi pendampingmu wahai Nabi Muhammad SAW di surga. Dah, itu permintaan sahabat. Duduk di samping Nabi Muhammad lagi senang daripada duduk di surga selama Nabi Muhammad SAW. Tapi orang-orang lain yang hidup mereka di dunia, kebiasaan dia lain, maka dia akan minta sesuatu yang biasa mereka hidup di dunia. Sebagai contohnya, ada orang Badui datang juga kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ana zura'u fil jannah, boleh ke tak saya nanti bertani, buat sawah dekat surga nanti? Nabi Muhammad cakap, boleh. Itu soalan Badui. Kenapa? Karena dia kerja dia sawah, bertani. Jadi yang ada di pikiran dia, nanti nak masuk surga, dia nak bertani lagi.
Itu membuktikan apa yang biasa kita lakukan di dunia nanti akan berdampak kepada keadaan kita ketika kita masuk surga. Allah janjikan memang macam-macam yang terlintas di hati kalian sebelum lisan kalian minta, Allah dah bagi. Tapi hati ini dari mana didikan dia? Dari dunia. Kalau di dunia dia biasa terlintas suatu perkara-perkara dunia, maka nanti di akhirat yang akan terlintas di dunia, yang terbiasaan di dunia. Baru sampai surga dia masuk, akhirnya saya masuk surga. Oh, nak naik kereta Ferrari, datang Ferrari. Naik sekejap, nanti tengok sebelah lain jiran dia orang surga, dia punya kereta lain lagi, Lamborghini, dia nak Lamborghini. Terus dia itu sampai dia surga pun dia lupa kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab itu surga itu ada tingkatan-tingkatan masing-masing. Nabi Muhammad SAW tingkatan dia paling tinggi. Kalau orang dah merasa puas dekat surga dia di bawah, dia di bawah terus, dia tak akan naik. Sebab itu permintaan sahabat Nabi Muhammad SAW hanya satu, nak menjadi kawannya Nabi Muhammad SAW di surga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dijadikan permintaan kita untuk selalu berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW di dunia dan di akhirat. Dan kemudian Imam Ghazali menyatakan wala wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha. Imam Ghazali menyatakan tak akan mungkin kita dapat mencapai garis finish illa ba'da ihkam bidayatiha, kecuali sesiapa yang fokus di dalam start dia. Macam mana fokus di dalam start dia? Dia karena belum berlari, pastilah dia akan tahu lari ini 800 meter, lari ini 1 kilo, lari ini 100 meter. Sebab di fikiran dia, oh lepas 800 meter aku sampai. Tapi ada ke tak lomba lari yang start dia dimulai, lepas tu finish dia tak tahu. Dia punya panitia dia cakap engkau lari je lah, sampai bila-bila kita nak cakap finish, dah finish. Ada ke tak orang yang nak ikut lomba? Tak ada. Orang akan cakap ni bunuh diri, lari sampai bila-bila, semua dah pengsan, dah tak ada yang sampai garis finish. Dibagi garis finishnya ujung lagi, tak jelas. Sebab itu ketika kita di pada start, garis start kita tahu, kata Imam Ghazali, pasti kita akan sampai kepada garis finish tadi. Kita dah tahu misalnya 700 meter. Oke, kita akan semangat. Badan kita akan buat semangat. Terus berlari, setiap 100 meter dia ada papan. Oh, 200 meter lagi. Oh, semangat lagi. Oh, semangat lagi. Oh, semangat lagi. Kemudian kalau kita manusia, apa papan peringatan kita? Allah menyebutkan di dalam usia kita, umur kita, 10 tahun pertama, 10 tahun kedua, 10 tahun ketiga, 10 tahun keempat, 10 tahun kelima. Kalau tak sadar-sadar, macam orang yang lomba tadi, tak tahu sampai mana garis finish dia. Terus dia lupa terhadap tujuan dia di akhirat. Hidup dia hanya penuh dengan maksiat. Sebab itu para ulama menyatakan hati-hati sebelum sampai umur 40 tahun. Sebab umur 40 tahun ini usia yang sempurna. Apa yang biasa kita lakukan 40 tahun ke bawah akan menjadi dampak atau cerminan umur kita 40 tahun ke atas. Kalau kebiasaan kita semua urusan dunia, semua perkara-perkara yang membuat kita lupa kepada Allah, lupa kepada Nabi Muhammad SAW, maka selepas umur 40 tahun kita semakin lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pikiran dia hanya nak kenyangkan perut dia, hanya cari dunia terus sampai dia lupa akhirat dia. Ibadah dia sama aja. Lepas masa dia muda sampai dia tua, ibadah dia sama dengan badui tadi. Solat ya solat, puasa puasa, zakat zakat, haji haji. Dan Nabi Muhammad SAW terutama tentang haji, Nabi Muhammad mengatakan nanti haji di akhir zaman dijadikan siyahah, dijadikan tempat pelancongan. Bapak ramai orang dah kaya-kaya, mereka pergi haji untuk melancong. Kalau orang dulu pergi haji, mereka nak melaksanakan ibadah haji dan kemudian nak Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosanya, nak bersedekah di sana, nak berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, nak ibadah semalam full time beribadah. Tapi zaman sekarang dibuat melancong. Macam mana melancong? Kita dah nampak dah. Ada hotel dekat Masjidil Haram.
nak turun, tak apa, solat dekat sini je. Oh tak apa, ada ustaz yang cakap boleh solat dekat sini, sama je. Solat dekat mana-mana pun boleh, bukan hanya dekat hotel yang depan Masjidil Haram, dekat mana-mana boleh. Kalau boleh terbang pun solat terbang boleh, tak jadi masalah. Tapi kita lihat macam mana para ulama terdahulu ketika mereka masuk kota Makkah dan kota Madinah. Dan bahkan para ulama ahli tasawuf yang tingkatan dia dah luar biasa, mereka takut nak tinggal di Makkah. Sebab kota Makkah itu berkali-kali ganda. Dia punya dosa berkali-kali ganda dan dia punya pahala juga berkali-kali ganda. Bahkan sebagian ulama sufi menyatakan kalau kita terlintas di dalam hati kita untuk berbuat maksiat di Makkah, maka kita dah tertulis kita melakukan perbuatan maksiat. Karena apa? Karena niat kita berkali-kali ganda. Kalau kita dah niat, otomatis kita berazam. Kalau dah berazam, dah dekat lagi nak melakukan perbuatan tersebut. Sebab itu kalau kita masuk kota Mekah, maka bersihkan hati kita. Jangan fokus terhadap apa-apa kecuali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di sini Imam Ghazali menyatakan wala wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha. Kita tak akan sampai kepada garis finish tadi kecuali selepas kita tahu sampai mana kita mulai. Ketika kita mulai, kita tahu berapa lama kita nak sampai garis finish tersebut. Kemudian wala usura ala batiniha illa ba'dal wukuf ala zahiriha. Kalau yang tadi Imam Ghazali menyatakan kalau kita duduk dekat garis start, kita tahu bila sampai finishnya. Itu untuk yang zahir sahaja. Tapi untuk yang batin Imam Ghazali menyatakan wala usura ala batiniha illa ba'dal wukufi ala zahiriha. Dia tak akan dapat mencapai hidayah yang batin kecuali ketika dia jadikan zahir itu tempat wukuf dia. Apa maksud tempat wukuf dia? Kalau kita dah tahu umur kita sampai macam tu, kita ibadah macam tu je. Ibadah kita standard. Kalau kita lari, kita hanya lari je. Ada tempat boleh berhenti, kita boleh minum, dia tak. Dia lari je terus. Sebab dia nak kejar finish tersebut. Yang penting aku sampai finish. Tak kisahlah aku sakit ke, aku juara berapa ke, yang penting aku sampai finish. Itu yang disebut ibadah orang-orang awam. Dia hanya solat standar macam orang Badui tadi. Hanya solat, 5 waktu solat, takbir, rukuk, lupa rakaat tak jadi masalah. Kira-kira je, 3-4. Bukan hanya sekali. Kalau sekali tak jadi masalah. Kalau berkali-kali setiap solat dia lupa, berarti dia macam ni. Tapi yang Imam Ghazali menyatakan wala usura ala batiniha illa ba'dal wukufi ala zahiriha. Maksudnya ketika dia melaksanakan ibadah zahir dia melaksanakannya dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh memahami, mentadabburi hakikat ibadah tersebut. Sebab itu Imam Ghazali menyatakan al-wukuf di dalam haji itu yang paling mulia adalah wukuf di Arafah. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan al-hajju Arafah. Kesimpulan daripada haji itu adalah wukuf di Arafah. Dan Imam Ghazali menyatakan seperti ini untuk kita sampai di dalam hidayah batin kita. Hidayah batin kita sama seperti yang tadi kita bagi contoh, baca Al-Quran merasakan lazatnya. Kemudian sholat malam juga. Bahkan ada beberapa ulama yang sholat malam sampai semalam suntuk. Sebagian para ulama menyatakan ahli-ahli sufi, mereka mengatakan kalau dah matahari terbit atau fajar sodik dah muncul, dia sedih. Karena apa? Dia jumpa dengan manusia. Dia tak dapat berdua-dua dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama sufi menyatakan kalau dah terbit fajar sodik, para wali itu dia biasanya pakai celak. Celak itu apa bahasa sini? Celak. Dia pakai celak. Kenapa dia pakai celak? Supaya ketika keluar ke masjid, orang tak nampak dia nangis semalaman. Supaya orang nampak, oh dia bercelak, oh baru je rapi. Sebagian macam itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dijadikan kita orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian boleh.
istiqamah lebih dari 1000 karamah kan. Ada orang bila kita kata kau ni umur 40 atau tambah apa itu, aku dah buat benda-benda yang kecil tapi aku konsisten. Macam mana cara bercakap? Istiqomah meskipun amalan-amalan dia sedikit, dia tak nak bertambah lagi dah 40 sampai dapat ditegur dengan kawan dia. Okey, itu nanti dijelaskan di dalam Imam Ghazali, orang yang dia merasa tertipu dengan amal baik dia. Jadi dia merasa dah berbuat baik, tetapi di dalam hakikatnya dia tak melaksanakan perbuatan baik. Kenapa? Karena setiap perbuatan baik itu semakin ditambah. Kalau dia straight je, berarti dia melaksanakan ibadah secara zahir tadi. Yang Imam Ghazali menyatakan dapat hidayah secara zahir. Jadi dia tak nak bertambah. Bila dia dapat bertambah, ketika dia merasakan lazatnya ibadah yang dilaksanakan, pasti dia akan menambah lagi. Macam orang kalau dia lapar, makan sedap, dia nak tambah lagi, makan lagi, nak tambah lagi, makan lagi. Dah kenyang pun nak tambah lagi, makan lagi. Bahkan kalau kita dah kenyang pun, tengok gambar iklan-iklan makanan pun tiba-tiba perut bunyi lagi, kruyuk. Macam itu juga dengan ibadah. Ketika kita melaksanakannya dengan betul-betul, sama seperti yang Imam Ghazali sebut, sebab nanti akan dibahas itu. Orang-orang yang dia melaksanakan perbuatan baik, bahkan di dalam surat Al-Kahfi nanti di sini disebutkan juga Imam Ghazali, dia merasa melakukan amal perbuatan baik, tapi padahal perbuatan itu buruk bagi dia. Sebab kejadian seperti itu, dia merasa dia dah melakukan perkara yang baik. Contoh yang paling senang, ketika dia belajar, dia dapat pengajaran, kalau orang tak ikut dia, maka orang tu salah. Kalau orang tu salah, kita kena tegur dia. Kalau kita tegur dia, dia tak nak dengarkan kita, maka kita kena musnahkan dia. Dan itu yang terjadi ketika pengeboman di tempat mana-mana. Dan ketika dia nak musnahkan, kenapa dia nak musnahkan? Sebab dia dapat pengajaran, kalau saya musnahkan orang-orang yang tak nak dengar ucapan saya masuk syurga. Cepat-cepat dia nak masuk syurga. Dan sebelum dia nak masuk syurga, sebelum dia sebut dengan mati syahid, dia akan diberikan imajinasi, nanti kalau engkau masuk syurga, engkau dapat bidadari. Jadi yang dia nak masuk syurga hanya nak jumpa bidadari. Dapat bidadari, tapi dari api. Sebab dia membunuh seorang muslim. Itu nanti yang akan dijelaskan oleh Imam Ghazali. Sama seperti tadi, kalau dia tak bertambah, sebab dia tak merasakan lazatnya iman tersebut. Sama seperti ilmu. Itulah pentingnya ilmu. Ketika kita mempelajari ilmu, semakin bertambah. Tapi kalau dia straight je macam itu, meskipun dia continue, sebab al-istiqamah khairum min alfi karamah, itu hanya utapan, kata-kata hikmah. Sebagian menyatakan itu bukan hadis, tapi Nabi Muhammad menyatakan, bertakwalah kepada Allah summa istaqim. Bertakwa kepada Allah itu selalu melaksanakan perintahnya. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala sama seperti perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad perintahkan kepada kita untuk mencari ilmu daripada lahir sampai meninggal, berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menambah iman kita, untuk menambah ilmu kita, untuk menambah keislaman kita. So itu Nabi Muhammad menyebutkan dalam hadis lainnya, jadidu imanakum, refresh balik iman kalian. Kenapa? Karena kalau kita straight, setan tak akan straight. Setan setiap hari duduk dengan kita. Kita sholat total dari 24 jam, hitung setiap satu sholat 5 menit. 5 kali 5, 5 darab 5, 25 menit. Kita punya masa 24 jam. Dan setan itu sentiasa ada di sekitar kita. Hari-hari bisik dekat telinga kita. Hari-hari duduk dekat mata kita. Hari-hari duduk dekat penciuman kita, hidung kita. Sebab itu Nabi Muhammad SAW menyatakan, jaddidu imanakum bi qauli la ilaha illallah. Selalu ucapkan la ilaha illallah. Dan berbeza antara orang yang mengucapkan la ilaha illallah daripada hatinya dengan orang yang hanya mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Kita tengok kalau kita baca tahlil, kita baca la ilaha illallah. Kita tengok budak-budak kecil goyang sana, la ilaha illallah. Beza ke tak antara orang tua yang baca la ilaha illallah dengan budak kecil tadi? Budak kecil sampai gelak-gelak. Kenapa kau gelak? Sedap dia punya suara ni. La ilaha illallah, goyang sana, goyang sini. Tapi berbeza dengan orang yang mengucapkan la ilaha illallah daripada hatinya. Dan pernah terjadi ketika itu di Jakarta, Habib Ali Al-Habsyi, Kuitang. Ketika beliau nak talqin kepada masyarakat, ketika itu tengah-tengah majlis ramai, beliau baru membaca la, semua dah menangis. Baru membaca la, semua dah menangis. La ilaha illallah, semua menangis, susah nak ikuti kata-kata la ilaha illallah. Sebab keluar daripada hati. Sebab itu amal ibadah semakin bertambah. Memang ada Nabi Muhammad SAW menyatakan sebaik-baik amal sedikit tapi continue. Tapi amal itu sedikit dan continue bukan berarti dia tak boleh menambah. Maksudnya amal dia continue. Contohnya dia terbiasa keluarkan duit setiap hari RM10. Terus dia keluarkan RM10. Tapi waktu bulan Ramadan dia keluarkan lebih. Waktunya zakat dia keluarkan lebih. Makin hari makin bertambah. Sebab ketika dia keluarkan RM10, dia keluarkan dengan lezat, dia keluarkan dan dia tahu yang dia keluarkan itu invest dia di akhirat nanti, maka setiap hari dia juga akan bertambah. Bahkan sebagian para ulama, ada yang kerja dia sedekah, dunia makin datang kepada dia. Semakin datang dunia dia, semakin dikeluarkan. Salah satunya adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Muawiyah ketika itu memberikan duit kepada dia 100.000 dirham. Waktu itu jumlah yang luar biasa. Tapi apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar? Diinfakkan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tak mampu nak keluarkan semua 100 dirham ini, 100.000 dirham ini dia keluarkan setiap hari sampai habis 1 tahun, habis duit tersebut. Selepas habis, apa yang terjadi? Dunia makin datang kepada dia. Dan Sayyidina Abdullah bin Umar pernah menginfakkan 100 ekor kuda. Dalam riwayat lain 1.000 kuda untuk jihad fisabilillah. Nah, kalau zaman sekarang mungkin susah orang nak beli kuda kemudian dia sedekahkan. Atau tak kita hargai harga kuda tu, kita sedekahkan. Senang cerita, kalau kuda susah kita nak bayangkan, kereta. Kita bagi kereta, contohnya ada sekolah anak yatim, dia perlukan kereta, kita punya duit, bagi kereta dekat sekolah anak yatim tersebut. Nanti Allah akan bagi kereta lagi yang lebih banyak lagi. Dan itu yang dimaksud, semakin kita amal ibadah kita semakin bertambah dengan syarat tadi al-wukuf ala zahiriha. Jadi dia merasakan hakikat tersebut, dia baru akan bertambah dan makin bertambah. Di sini ada yang bawa Bidayatul Hidayah tadi. Siapa? Bawa Hidayatul Hidayah yang bahasa Arab. Amin. Oke, kita sambung lagi. Kalau ada yang bawa buku bahasa Arabnya, nanti baca. Nah, ambil berkat dari Imam Ghazali. Kemudian di sini Imam Ghazali melanjutkan, wa ha ana musyirun 'alaika bi bidayatil hidayah litujarriba fiha nafsaka wa tamtahinna biha qalbak. Di sini Imam Ghazali menyatakan, wa ha ana musyirun 'alaika, aku di sini memberikan petunjuk kepada engkau bi bidayatil hidayah, permulaan untuk mendapatkan hidayah. Untuk apa? Litujarriba fiha nafsaka wa tamtahina biha qalbak. Agar kalian cek diri kalian dan kalian boleh uji coba hati kalian. Jadi yang diberikan nanti ilmu di dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali ini, tugasnya Imam Ghazali mengarang kitab ini agar yang baca ini dicek diri kita. Kemudian diuji hati kita. Ada ketak kita laksanakan apa yang ada di kitab ini. Itu urusan antara diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita husnudzon semoga yang hadir di sini melaksanakan semua yang disebutkan oleh Imam Ghazali di sini. Soalan. Sini ada soalan, saya ada dengar kalau kita mengaji Quran terasa lazatnya mengaji, kita harus berhenti. Sebab itu adalah hasutan daripada syaitan. Betul ke tak? Setiap kita mengaji, kemudian kita merasakan manisnya
Al-Quran, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari syaitan. Syaitan hanya akan mendatangi kita, akan buat kita ngantuk, akan buat kita terganggu, akan buat kita lapar, akan buat kita berpeluh, akan buat belakang saya penat, duduk saya kena pindah kena sini. Itu yang akan dibuat oleh syaitan. Kenapa? Sebab para ulama ketika mereka membaca Al-Quran, mereka merasakan lezatnya bacaan Al-Quran. Bahkan salah seorang ulama daripada Hadramut, ketika dia membaca Al-Quran sampai pada ayat wudda, dia ulangi ayat tersebut wudda, wudda, wudda sampai subuh. Hanya satu ayat sahaja. Sebab dia merasakan lazatnya Al-Quran. Sebab itu Imam Ibnul Arabi menyatakan Al-Quran ini ada 100.000 ilmu di dalamnya ketika kita membaca. Dan di dalam Al-Quran ada zahir, ada batin, ada had, ada macam-macam lagi ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Sebab Allah menyatakan di dalam Al-Quran, ma farratna fil kitabi min syai', kami tak menyisakan sedikit pun tentang pengetahuan yang ada di dunia ini, melainkan semuanya telah tertulis di dalam Al-Quran. Ketika kita melaksanakan lazatnya membaca Al-Quran, maka itu nikmat yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita dah merasakan lezatnya membaca Al-Quran, maka yang terjadi kita akan semakin membaca lagi, semakin sering kita membaca. Berbeza Al-Quran dengan makan. Kalau makan, semakin merasakan lezatnya makan, kita nak tambah lagi. Nah, kalau kita nak tambah lagi, itu baru datangnya dari setan. Sebab Nabi mengatakan kalau makan, berhentilah ketika tangan kita, ketika perut kita masih nak tambah lagi. Nah, itu baru datangnya dari setan. Sebab Nabi melarang. Kalau makan dah kenyang, dah sesuai dengan porsi dia, standar dia makan, tiba-tiba datang lagi makanan. Masih panas, baunya sedap. Cium baunya aja perut dah bunyi lagi. Nah, ketika itulah Nabi Muhammad SAW mengatakan berhenti, stop dari situ. Kalau masih nak lagi, itu datangnya dari setan. Tapi kalau Al-Quran, datangnya kelezatan di dalam Al-Quran, datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah menyatakan warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran secara tartil. Kalau itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti ada hikmahnya. Salah satu hikmahnya yang dapat kita rasakan adalah lazatnya membaca Al-Quran. Dan semoga yang bertanya tadi dapat merasakan lezatnya membaca Al-Quran. Begitu juga kita semuanya. Amin. Nah, kemudian di sini Imam Ghazali melanjutkan lagi, fa in sadafta qalbaka ilaiha ma'ilan wa nafsaka biha mutawi'atan wa laha qabilah fadunaka wa tatallu' ila nihayah wa taghalghul ila biharil ulum wal mukasyafah. Kalau kita dah tahu itu adalah ibadah zahir yang dapat membuahkan hasil hidayah, ketika kita melaksanakan hal tersebut, continue kita laksanakan. Jangan sampai kita baru start qiyamul lail, baru 1 bulan, baru 2 bulan, bulan ketiga dia cakap dengan kawan dia, aku dah kasyaf nih, aku dah 3 bulan aku qiyamul lail, aku dah 3 bulan setiap hari hidupkan malam aku dengan sholat. Atau orang yang mengaji, setiap hari mengaji, mungkin dia ikut one day one juz, atau tak one week one juz, atau tak ada beberapa lagi, yang penting dia mengaji. Alhamdulillah dia dah mengaji. Kemudian sampai dia tiba-tiba 3 hari hatam. 3 hari hatam, dia cakap dengan kawan dia, aku dah dapat wahyu lain dah, aku dah selesai baca Al-Quran, aku dah dapat ilmu, aku dah nampak semua dah, macam-macam dia sebut. Kata Imam Ghazali, jangan sampai kita macam tu. Sebab kita masih berada pada zahirnya. Bila itu semua itu dapat ketika kita lupa perkara tersebut. Ketika kita lupa kita ni solat dalam keadaan khusyuk kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kerana kita nak usaha khusyuk. Lepas solat tanya pada samping kawan kita, aku solat ni solat khusyuk ke tak khusyuk? Kalau zaman sekarang ada orang-orang yang solat, dia tengok sebelah dia tengah solat nih, dia tengok sebelah dia, selesai solat, hati-hati, engkau tadi solat kaki kurang ke bawah sikit, kaki kurang ke atas sikit,
macam-macam. Jadi dia sholat, yang sepatutnya dia fokus kepada ibadah dia, so dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, tapi dia fokus kepada orang lain. Itu masih taraf sholat kita. Kalau masih macam tuh, jangan bermimpi nanti baru sholat 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, atau umur kita mungkin sampai 20, 30, patut cakap, oh kalau aku sholat aku nampak Ka'bah. Oh kalau aku sholat aku macam aku terbang rasanya. Kata Imam Ghazali, tak, jangan sampai macam tuh. Jangan sampai ibadah kita dapat membuat kita tertipu dengan ibadah kita. Sebab syaitan dapat mampu menyerupai ibadah kita. Jangan sampai kita tertipu. Macam mana boleh syaitan itu mendatangi ibadah kita? Nabi Muhammad mengatakan kalau kita sholat, kalau shaf kita kosong, ada jarak, maka ada syaitan yang lari-lari kecil di situ. Jadi kalau kita sholat tuh syaitan tak takut dengan kita. Dia lari. Kalau kita terganggu, berarti syaitan budak kecil tadi berhasil. Kalau budak kecil tadi, syaitan tadi berhasil ganggu kita ketika kita sholat, dia akan report kepada ayah dia. Oh aku berhasil ganggu fulan. Kalau dia cakap, oh anak aku boleh berhasil, oh hebat aku. Dia utus lagi abang dia, yang lebih besar lagi, yang lebih besar lagi. Terus sampai kita tertipu dengan ibadah kita. Sebab itu Imam Ghazali menyatakan, ketika kita berada pada zahirnya ibadah, jangan sampai kita lihat ujungnya ibadah kita. Khas untuk ibadah. Dan kemudian, wa in sadafta qalbaka inda mu'akhadati iyyah biha musawwifan bil amal bimuqtadaha mumatilan fa'lam anna nafsaka ma'ilah ila talabil ilm hiya nafsul ammarati bisu. Tetapi kalau kita belajar, selepas kita belajar ilmu, tahu suatu amalan, kemudian waktu kita nak amalkan, dalam hati kita, oh nanti jelah, oh nanti jelah. Dia tunda-tunda, taswif. Dia tunda. Imam Ghazali menyatakan, fa'alam anna nafsakal ma'ilah ila talabil ilm hiya nafsul ammarati bisu. Ketika kalian mencari ilmu, yang mencari ilmu adalah jiwa kalian yang kotor, nafsul ammarati bisu. Perasaan kotor kita yang nak belajar ilmu. Sehingga contoh paling ringan, kalau kita belajar di sini, kita keluar dari majelis kita tengok orang-orang tengah lepak, dia merasa diri kita, oh tengok, aku baru je belajar. Apalah orang-orang ni berlepak? Coba tengok aku belajar. Kalau itu terjadi, kata Imam Ghazali, berarti yang nak belajar itu bukan hati dia, murni hati dia, tapi jiwa kotor dia, nafsul ammarati bisu. Fungsinya, faedahnya, ketika dia belajar ilmu nanti, tugas dia hanya untuk bangga-bangga kepada kawan-kawan dia, bangga-bangga kepada orang lain. Bahkan kalau sampai naik tarafnya, dia niat belajar untuk mendebat dengan ulama, berdebat dengan ulama. Ulama menjelaskan macam ni, dia cakap, mana boleh, tak boleh, aku belajar macam ni. Atau sampai pada tahap guru dia lawan. Berarti masa dia belajar, kata Imam Ghazali, bukan hati dia yang nak belajar, tapi jiwa dia, nafsul ammarati bisu, jiwa kotor dia yang selalu mengajak kepada ajaran-ajaran syaitan. Kemudian disambung lagi oleh Imam Ghazali, wa qad intahadat muti'atan lisyaitan al-la'in liyudalliyaka bihabli ghururi fayastadrijaka bimakidati ila ghamratil halak wa qasduhu ayyurawija 'alaika syarr fi ma'radil khair. Maka kalau kita melakukan seperti itu, berarti kita dah jadi hamba sahayanya syaitan. Sebab syaitan itu membuat kita tertipu dengan ibadah kita, dengan ilmu kita. Jadi kadang-kadang kita ibadah, syaitan dapat menipu kita di dalam ibadah kita. Sebab itulah Imam Syafi'i menyatakan, talabul ilmi afdalu min ibadati an-nafilah, atau al-ilmu afdalu min an-nafilah. Kita mencari ilmu itu lebih baik daripada kita ibadah sunnah. Dan kemudian di sini Imam Ghazali menyatakan, wa qasduhu, dan setan itu punya tujuan, ayyurawija 'alaika syarr. Dia nak jual kejahatan yang setan punya ini fi ma'radil khair, pada showroom kebaikan. Macam mana setan itu? Setan ini dia jahat. Dia kalau nak sebarkan kejahatan dia kepada orang Islam, macam mana? Sebab tak mungkin
Dia cakap kalau nak tunggu orang Islam semua masuk dekat diskotik, tak mungkin dia nak tunggu semua orang Islam minum arak. Tak mungkin dia nak tunggu semua orang Islam semua melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dilakukan syaitan? Imam Ghazali menyatakan, ayyurawija 'alaika syarr fi ma'radil khair. Dia cari mana showroom kebaikan. Macam mana showroom kebaikan? Duduk di majlis ilmu, di masjid, di tempat-tempat madrasah, di pesantren-pesantren, di zawiyah-zawiyah zikir. Syaitan dia sebarkan kejahatannya di tempat tersebut. Apa fungsinya? Bila kita mendapatkan, contohnya ketika kita belajar hanya untuk mendebat dengan para ulama, hanya untuk nak membangga-banggakan diri kita, bukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menyelamatkan akhirat kita dan keluarga kita, tapi dia nak banggakan diri kita. Itu salah satu perkara yang diberikan oleh syaitan ketika kita berada pada kebaikan. Contohnya juga ketika kita sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Bila selesai sholat, apa yang dilakukan? Akhirnya selepas sholat kalau dia tertipu, dia akan tanya orang lain, macam mana sholat aku tadi? Khusyuk ke tak? Sebab dia sholat, pikiran dia nak orang lain nilai sholat kita. Jangan sampai kita tertipu dengan perasaan seperti itu. Kalau kita sholat, kita fokus dengan sholat kita. Kita tak payah fikirkan orang macam mana. Kita sholat sesuai dengan yang kita pelajari. Sholat hanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tengok sana, jangan tengok sini, jangan nak tengok kaki orang macam ni, nak tengok kaki orang macam tu. Kalaupun sebelah kita sholat, contohnya kita sholat dekat mana-mana masjid yang orang-orang sholat dekat situ berpeluh-peluh, bau sangat. Jangan selepas kita sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, baunya kau ni keluar dari masjid. Tak. Jadi kita sholat, kita fokus kepada bau dia. Dan itu salah satu contohnya syaitan macam tu. Boleh jadi dia orang awam, boleh jadi dia tak ada masa nak mandi, nak kejar sholat jamaah. Boleh jadi dia tak ada masa sebab dikejar oleh dia punya bos masa kerja dia. Boleh jadi dia berbagai macam uzur. Nabi Muhammad SAW menyatakan, iltamis li akhika uzran. Carilah uzur untuk saudara kalian. Nabi Muhammad mengajarkan seperti itu agar apa? Agar kita terbiasa husnudzon, sangka baik kepada yang lain. Dan kemudian Imam Ghazali ketika menyatakan seperti itu, Imam Ghazali menyebutkan ayatnya, hatta yulhiquka bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ini adalah salah satu ayat daripada surat Al-Kahfi yang diajarkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qul hal nunabbiukum bil akhsarin a'mala. Wahai Nabi Muhammad, beritahukan. Ketika itu perintah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan, tapi dengan lafaz yang, wahai Nabi Muhammad, nak ketak kami bagi tahu siapa orang-orang yang merugi di dalam amal perbuatannya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang sesat di dalam usahanya melakukan amal kebaikan. Ketika sesat ini di sini yang dimaksudkan sesat bukan berarti dia ikut aliran sesat. Dia melakukan amal perbuatan baik, tapi perbuatan baik itu bukan mengajarkan dia, bukan mengajak dia kepada surga, tapi salah jalan. Mengajak dia kepada neraka, berarti dia dah sesat di jalan. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Para ulama ahli tafsir menyatakan, yang dimaksud di sini adalah orang yang bersedekah, tetapi dia selalu mengungkit-ungkit sedekahnya tadi. Contohnya ada orang bagi kereta dekat orang lain. Nih aku bagi hadiah. Kemudian orang tersebut tiba-tiba dia punya hajat. Dia nak jemput orang tadi. Jom datang, lepak dekat rumah. Dia tak sempat nak datang. Apa yang dia lakukan? Engkau aku dah bagi kereta macam ni, tak nak datang. Itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Atau yang paling mudah kita fahami, handphone. Kita bagi hadiah handset dekat orang lain. Suatu masa kita call dia tak jawab call kita. Waktu dia jawab, kita marah-marah dia. Engkau ni aku dah bagi handset, kenapa kau tak jawab nombor aku ni paling penting ni macam-macam dia buat. Itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Yang ketika dia di kehidupan dunia dia
dia sesat terhadap amal dia, sebab amal itulah yang membuat dia masuk ke dalam api neraka. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia merasa melakukan perbuatan baik, dia merasa dah bagi handset, dia dah merasa dah sedekah, tetapi amal itu semuanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Berhenti sejenak tadi. Dan kemudian di sini para ulama ketika menyatakan tentang sedekah, Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat yang lainnya, wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan pernah kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dengan kalian mengungkit-ungkit dan sedekah itu dengan riya. Sebab itulah yang sering terjadi. Kalau ibadah-ibadah lain yang terjadi, kita tengok orang-orang lain yang selalu membunuh umat Islam, yang mereka mengatakan diajarkan oleh mereka, didoktrin oleh mereka, orang yang tak ikut dia, maka dia sesat, maka dia salah, maka hukumnya darah dia halal dibunuh. Ketika dia membunuh, dia merasa diri dia itu melakukan suatu amal perbuatan baik, sebab dia ikut guru dia. Itulah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan mereka merasa mereka ini telah melakukan perbuatan baik. Dan ketika mereka mengajarkan orang-orang yang selalu menghancurkan kuburan di sana dan di sini, dihancurkan sejarah-sejarah agama Islam ketika itu, yang mereka ajarkan kepada mereka dalilnya juga ayat ini. Jadi mereka memutarbalikkan fakta yang ada di dalam Al-Quran. Jadi mereka menafsirkan, mereka tak ikut cara sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka tak ikut para tabi'in, mereka tak ikut ulama-ulama ahli tafsir yang menafsirkan ayat ini. Sehingga ketika mereka mengajarkan kepada mereka, oh tengok orang-orang menyembah kubur, mereka itu salah. Kalau dapat kesempatan, bunuh mereka orang-orang penyembah kubur. Sebab mereka itu, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sama ayatnya yang digunakan. Mereka cakap mereka menyembah kubur, padahal mereka itu sesat. Kalau tak mampu nak bunuh mereka semua, hancurkan kubur dia. Mereka tak akan menyembah lagi kubur. Ayat inilah yang digunakan oleh orang-orang yang sesatnya menghancurkan di mana-mana, dan masih beberapa ayat-ayat lagi yang lain di dalam Al-Quran yang disalahgunakan. Dan penyalahgunaan ayat ini, diputar balik ayat ini, dah terjadi pada zaman Imam Ali karramallahu wajhah. Ketika itu orang-orang Khawarij yang keluar daripada Imam Ali, mereka selalu memutar balikkan ayat suci Al-Quran. Padahal Imam Ali karramallahu wajhah ketika itu mendapat gelaran Babu Madinatul Ilm, pintunya ilmu. Jadi ilmu itu Nabi Muhammad SAW, pintunya adalah Imam Ali karramallahu wajhah. Dan kemudian tentang Khawarij juga, pernah suatu ketika Abdullah bin Umar bin Khattab ketika itu termasuk sahabat yang i'tazalal fitnah. Ketika terjadi fitnah, dia lari, dia jauh-jauh. Ada beberapa sahabat yang lain termasuk kalau tak silap Ka'ab atau tak Ubay bin Ka'ab. Mereka termasuk orang-orang yang jauh daripada fitnah. Ketika terjadi perang antara Sayyidina Ali dan Muawiyah, Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab ketika itu tak ikut mana-mana kelompok. Tapi ketika terbukti sabda Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada waktu itu Anas bin Malik, Anas bin Malik, taqtul Ammar bin Yasir. Ketika itu Nabi Muhammad menyatakan, taqtuluka fi'atul baghiyah, yang bunuh engkau nanti adalah kelompok yang salah. Dan ketika itu Ammar berada pada kelompoknya Imam Ali karramallahu wajhah. Ketika selesai berperang, dia tengok Ammar itu terbunuh di dalam barisan Imam Ali. Kemudian ketika itu Sayyidina Abdullah bin Umar menyatakan, kalau aku tahu yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW adalah kelompok Imam Ali, maka pasti aku akan ikut Imam Ali ketika itu. Jadi Abdullah bin Umar ketika itu jauh daripada fitnah. Dan contoh seperti itulah yang kita tiru. Dan kemudian kalau ditanya kemudian kenapa Sayyidina Ali ketika itu ikut perang, Sayyidina Ali ketika itu ikut memerangi mereka hanya untuk nak mengembalikan mereka sahaja. Tetapi Sayyidina Ali tak pernah menyatakan mereka itu kafir, tak pernah menyatakan mereka itu munafik, tak pernah menyatakan mereka itu fasik. Imam Ali menyatakan mereka itu hum ikhwanuna
baghaw alaina. Mereka adalah saudara kami yang melampau terhadap kami. Jawaban Imam Ali, saudara kami. Jadi bukan kafir. Kalau ada orang muslim yang mengkafirkan muslim yang lain, berarti dia tak ikut cara Nabi Muhammad SAW dan juga tak ikut cara sahabat Nabi Muhammad SAW, dan ayatnya sama. Maka nanti kita kalau dengar kenapa ada orang ngebom sana sini, menghancurkan sejarah-sejarah Islam, ketika kita tanya, siapa yang ajarkan kau? Ada ayatnya di surat Al-Kahfi, ayatnya ini. Tapi mereka putar balikkan fatwa sesuai dengan hawa nafsu mereka. Inilah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, man fassara al-Quran bi ra'yih falyatabawa maq'adahu minan nar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsu dia, kalau sesuai dengan hawa nafsu dia akan tafsirkan Al-Quran. Sebab sesuai dengan kepentingan pribadi dia atau kepentingan kelompok dia, maka Nabi Muhammad menyatakan berarti dia dah booking tempat dekat api neraka. Kalau dah booking berarti dia pasti masuk api neraka. Urusan dia taubat, urusan terakhir. Kita tak tahu, tapi Nabi Muhammad SAW menyatakan barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsu dia, maka dia telah booking tempat di api neraka. Dan kemudian Imam Ghazali melanjutkan kembali, wa inda dzalika yatlu 'alaika syaitan fadlal ilm wa darajatul ulama wa ma warada fihi minal akhbar wal athar wa yulhika an qaulihi sallallahu alaihi wasallam man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Agaknya yang hadir di sini ada yang dapat baca qasidah kata? Tak jadi masalah suara, yang penting qasidah. Kalau qasidah itu kalau kita dengar, kita cinta kepada dia, pasti suara nampak cantik, nampak sedap. Tapi kalau suara itu sudahlah suara itu cantik, tapi kita benci kepada dia, macam mana pun kita akan cakap tak sedap lah. Ada tak yang baca dia? Boleh baca qasidah? Maaf. Ini boleh nih, ada yang nak baca qasidah. Bahrujud Malian Judlana bil ghufran ya Hanan ya Manan ya Ramim al ihsan Bahrujud Malian bil ghufran ya Hanan ya Manan ya Qadim al ihsan Bahrujud Malian Judlana bil ghufran Rabbana nasta'fik Rabbana nasta'dik walana lan nurhik ya raja ahlal iman ya Hanan ya Manan ya Qadim al ihsan Bahrujud Malian Judlana bil ghufran la tukhayyib raji tahta babik raji lam yazal bittaji qaila ya Hanan ya Hanan ya Manan ya Qadim al ihsan Bahrujud Malian Judlana bil ghufran bin nabil ummi wa khadijah ummi wal batul qadmi sayyidat niswan ya Hanan ya Manan ya Qadim al ihsan Bahrujud Malian Judlana bil ghufran bin nabil jam min afina adam wa bin nuhil aqdam wa khalil rahman ya Hanan
الإشعار وبآل عيب الأبرار من بهم حالزان يا حنان يا منان يا كريم الإحسان بحر جودك مليان جلنا بالغفران يا صمد يا معطي بالعطاء لا تغشي جل هذا المخفي بالرضا والغفران يا حنان يا منان يا كريم الإحسان بحر جودك مليان جلنا بالغفران جد لنا بالمطلوب والفرج مثل أيوب والفرح يعقوب في نجاة الأحزان يا حنان يا منان يا كريم الإحسان بحر جودك مليان جلنا بالغفران الفقير المحتار قائما في الأسحار قائلا يا ستار جلنا بالغفران يا حنان يا منان يا كريم الإحسان بحر جودك مليان جدنا بالغفران والصلاة دائم على النبي بن هاشم عندما هو قائم بالعبادة يا حنان يا منان يا كريم الإحسان بحر جودك مليان جدنا بالغفران آمين. Ahsan, barakallahu fiik, la faddafuk. Dulu pernah Pak Cik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Al-Abbas. Waktu itu tengah duduk di majlis macam ni, beliau meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, boleh tak aku memuji engkau?" Ketika itu, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Silakan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia melantunkan syair-syairnya. Terus dengan pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari sebelum Nabi Muhammad dilahirkan sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ketika itu. Dan disinilah para ulama menyatakan sesungguhnya yang namanya pembacaan syair di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari dulu dah ada. Bahkan yang pertama kali membaca adalah Pak Cik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lengkap. Dia membacanya di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia baca pujian-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disaksikan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa berita ini tak sampai kepada kita? Sebab ketika ada penjajahan di Irak ketika itu, ilmu semua dah dibakar. Semua library, kitab-kitab semua dibuang ke laut. Sampai terjadi lautan dakwat, lautan tinta ketika itu. Takut umat Islam tahu sejarah mereka. Jadi mereka akan melakukan kepada kita pembodohan massal. Jadi kita dibodohi kepada mereka. Dibuat kita jauh kepada Al-Quran, dibuat kita jauh dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan berapa banyak sahabat Nabi Muhammad SAW yang pernah mendapat pujian dari Nabi Muhammad SAW tentang syairnya. Selain dari tadi paman Pak Cik Nabi Muhammad SAW Sayyidil Abbas, ada lagi Hasan bin Thabit, penyair Nabi Muhammad SAW. Selepas mengucapkan syairnya, Nabi Muhammad memuji dengan menyatakan, "La fadhafu." Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mulutmu ini sentiasa, kalau bahasa kita sekarang, awet muda. Maksudnya kalau dia tua, mulut dia tak keriput. Kalau dia tua, dia tetap fasih dalam mengucapkan bahasa Arab. La fadhafu, dipuji oleh Nabi Muhammad SAW. Ada lagi sahabat Nabi Muhammad SAW yang melakukan pujian kepada Nabi Muhammad SAW dengan suaranya. Nabi Muhammad memuji lagi dengan pujian yang lain. Laqad utita mizmaran min mazamir ali Daud. Engkau telah mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, engkau dapat serulingnya dari keluarga Nabi Daud. Karena Nabi Daud itu suaranya sangat indah.
Jadi kalau Nabi Daud bertasbih, burung-burung ikut bertasbih, gunung pun ikut bertasbih, semua hewan-hewan ikut bertasbih. Tapi seorang Nabi tak takut. Kalau Allah Subhanahu wa taala bukakan kita baru duduk baca subhanallah, dinding kita baca subhanallah, lari kita. Supaya kita belum kuat lagi kedudukan kita, makam kita masih belum kuat lagi. Jadi sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan sesuai dengan kadar amal kita. Sebab itulah ketika kita ikhlas kepada Allah, Allah akan beri kita kekuatan. Wa yazidkum quwwatan illa quwwatikum. Itu salah satu faedah daripada istighfar. Kalau di dalam surat Nuh kita telah tahu faedah-faedah istighfar, faedah yang lain di dalam jasmani kita, wa yazidkum quwwatan illa quwwatikum. Kalau kalian dah kuat, ketika kalian semakin banyak istighfar, Allah menyatakan wa yazidkum quwwatan illa quwwatikum. Di dalam ayat yang lainnya, Allah akan menambahkan kepada kalian kekuatan di atas kekuatan kalian. Kekuatan apa kita tak tahu. Kekuatan zahir atau kekuatan batin. Tetapi para ulama ketika disebut kekuatan zahir atau batin, mereka akan memilih kekuatan batin. Kalau batin kita kuat, pasti zahir kita kuat. Tapi kalau zahir kita kuat, belum tentu batin kita kuat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang kuat zahiran wa batinan. Dan kita sambung kembali, insyaallah udah semangat tadi. Dan kemudian di dalam qasidahnya tadi ada ayat tentang ya mu'ti la tubti. Saya ingat ayat ini pernah kita diberikan ijazah untuk seseorang yang melahirkan. Kalau kita ada istri yang susah nak melahirkan, waktu nak melahirkan, yang baca suaminya. So istri tak mungkin sempat nak baca. Kalau istri itu sempat nak baca. Tapi biasanya kalau istri dan nak melahirkan kita suruh baca, dia lagi lah marah. Dah lah sakit pasti suruh baca. So itu para ulama termasuk guru-guru saya memberikan ijazah itu tadi, membaca ya mu'ti la tubti. Dibaca terus, suaminya baca. Jangan suaminya takut pula lari. Suaminya duduk sebelah istrinya, dia baca ya mu'ti la tubti. Itu untuk seorang istri yang susah nak melahirkan. Dia sepatutnya dah lahir, tapi dia berat untuk mengeluarkan. Masih ada lagi beberapa surat, tapi ketika disebutkan baca qasidah tadi, saya ingat bacaan tadi ya mu'ti la tubti. Terus dibaca diulang-ulangi. Dan insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala persalinan tersebut. Nah, tak sebelum itu yang di perang. Ketika di Irak, ketika perang kan fitnah yang terjadi besar-besaran itu sebagai Pelagu Mongol. Imam Ahmad Muhajir dia pindah sebab ada orang kelompok yang benci kepada Ahlul Bait dan cinta berlebihan kepada Ahlul Bait. Itu salah satu penyebabnya. Jadi pindah Imam Ahmad Muhajir. Dan kemudian di sini disambung kembali ucapan Imam Ghazali, wa inda dzalika yatlu 'alaika syaitan fadlal ilm wa darajatil ulama. Kata Imam Ghazali, kalau kita belajar tadi karena nafsul amaratu bisu, jiwa kotor kita, Imam Ghazali menyatakan asyaitan yatlu fadlal ilm wa darajatil ulama. Syaitan ini akan meriwayatkan kepada kita tentang mulianya jadi ulama, tentang kemuliaan ulama. Dan disebutkan hadis-hadis yang tadi. Jadi syaitan ini bercerita tentang hadis Nabi Muhammad SAW untuk menipu kita. Jadi kita jangan terdengar tipuan-tipuan tadi. Oh, yang aku dengar ini adalah hadis. Maka kalau itu hadis yang didengar adalah datangnya dari syaitan, menjadikan kita orang yang belajar ilmu tapi untuk membanggakan diri kita. Dan ketika kita membanggakan diri kita terhadap ilmu yang telah kita pelajari, kita lupa hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, man izdada ilman walam yazdad hudan. Barang siapa yang makin bertambah ilmunya, walam yazdad hudan, dan tidak bertambah hidayahnya, lam yazdad minallahi illa bu'da. Bukannya dia dekat kepada Allah, tapi makin menjauh. Maksudnya dia semakin tambah ilmunya, tetapi dia tak tambah hidayahnya. Hidayah itu apa? Hasil buah daripada ilmu. Imam Ghazali telah menyebutkan tadi di awal. Hidayah itu adalah hasil buah daripada
ilmu. Macam mana boleh menghasilkan? Ketika ilmu itu disirami dengan amal. Ketika kita beramal dengan ilmu yang telah kita pelajari, baru kita dapat hidayah tadi. Hidayah itu hasil tadi. Tetapi kalau ketika kita tidak amalkan, bila kita itu berilmu tapi kita tak amalkan, ketika kita mencari ilmu, kerja kita hanya nak banggakan diri kita. Oh, aku dah hafal 40 hadis. Dah, engkau ni hafal apa? Hafal 1, 2. Itu salah satunya. Manis dada ilman, dia bertambah ilmunya dibanding dengan kawan dia tadi. Kawan dia baru hafal 2, dia dah hafal 40. Tapi walam yazdad huda, yang orang tadi hafal 2 tapi dia praktikkan di dalam kehidupan dia. Dia jaga rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sebut semua perkara tentang niat, dia jaga niat dia. Orang yang tadi dah hafal 40 hadis, lam yazdad minallahi illa bu'da, tak dekat kepada Allah tapi makin menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana ilmu semakin bertambah tapi dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala? Contoh yang paling senang, iblis. Iblis itu ilmunya banyak luar biasa, tapi dia dekat ke tak dengan Allah, dia jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kita. Kalau kita mempelajari ilmu tapi kita tak amalkan ilmu kita, maka kita akan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita menjauh, kita tak terasa. Sebab semakin kita menjauh dari Allah, semakin dekat syaitan dengan kita. Syaitan itu tak akan puas dengan kita. Wala udhillannahum wala umanniyannahum. Aku akan sesatkan mereka. Kalau dah sesat, syaitan tak akan berhenti lagi. Wala umanniyannahum. Aku akan berikan kepada mereka angan-angan. Kerja dia menghayal je. Duduk, andai kata aku punya flight, nak pergi sini, nak pergi situ. Waktunya sholat, dia tak nak sholat, nantilah. Kemudian ketika dia lepas belajar, dia belajar, andai kata aku jumpa dengan kawan-kawan aku yang bodoh, aku akan banggakan ilmu aku. Terus dia melakukan seperti itu. Setan akan tipu kita macam tu, terus menerus sampai dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, dia merasa yang dia dapatkan daripada ilham ini adalah dari setan. Dia rasanya dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu dia sesat dan menyesatkan tanpa dia sadari. Dan dah banyak yang terjadi. Contohnya seperti orang-orang liberal atau orang-orang sekuler. Mereka orang-orang pandai, semuanya PhD, masuk di dunia akademik. Semuanya. Kalau mereka bercakap hebat luar biasa. Yang mereka pelajari adalah hasil buah pemikiran orang-orang orientalis yang nak merosakkan agama Islam. Kalau orang dikatakan, ada orang yang menyatakan kalau nak dakwah tu pergi ke tempat negara-negara yang lain yang tak ada non-muslim. Buat apa dakwah dekat Asia Tenggara? Malaysia dah ramai muslim, di Indonesia dah ramai muslim, di Thailand dah ramai muslim, di tempat-tempat mana ada beberapa daerah yang ada meskipun minoriti muslim tapi dah ramai muslim di situ. Mereka akan isi kita dengan perkara seperti itu. Nanti kita akan jawab, oh betul wah apa kita dakwah dah ramai orang Islam. Pergi je tempat sana. Nak pergi ke sana tak mampu, susah. Nak cari tiketnya lagi lah, nak cari visanya lagi lah, nak cari nak orang jemput duduk dekat sana lah, belum lagi nak bayarkan hotel. Dia semakin berfikir semua yang materialistik. Hasilnya dia duduk dekat rumah, tak dakwah, tak ajarkan orang dekat orang. Tak yalah, kita belajar ilmu je lah, simpan semuanya. Syaitan ajarkan kita macam tu. Jawaban kita, kalau kita dengar ada orang yang bercakap macam tu, atau kita dengar bisikan-bisikan syaitan macam tu, dakwah dicari di sana tempat-tempat orang muslim ini dah ramai orang muslim. Itu adalah bisikan syaitan. Sebab syaitan dakwah dia, yang dia dakwahi adalah orang-orang Islam. Buat apa syaitan nak dakwahi orang-orang kafir? Sebab dia nak cari kawan. Dia tahu umat Nabi Muhammad SAW muslim ini banyak di dunia, orang kafir itu sedikit. Dia takut masuk ke dalam api neraka, nak cari kawan yang banyak. Siapa yang paling banyak? Muslim. Macam mana dia muslim boleh ditipu dengan syaitan? Dimasukkan dengan aliran-aliran sesat yang menjauhkan kita daripada Al-Quran, yang menjauhkan kita daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika ulamanya pergi meninggalkan tempat dia, cari yang lain-lain di sana, masukkan Islam dekat sana, ditinggalkan bandar dia, yang datang orang-orang sekuler, orang-orang liberal. Dia mengaku Islam.
Dan Nabi Muhammad SAW menyatakan di akhir zaman nanti ada ulama berpakaian domba. Apa berpakaian domba? Dia nampak seperti ulama tapi dia serigala. Kenapa serigala? Dia boleh gigit orang tersebut, dicampakkan kepada neraka. Sampai Nabi Muhammad SAW sebut dengan zik. Zik itu serigala. Kalau sudah serigala, kita tahu depan kita serigalanya dekat-dekat, lari. Kecuali serigala pada zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Hanya satu zaman yang serigala itu akrab dengan kambing pada zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Itu je. Ketika itu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dilantik menjadi khalifah. Baru 1 hari jadi khalifah, ada orang-orang penggembala kambing dekat dusun-dusun, dekat kampung-kampung tuh. Dia tengok serigala tuh tak makan kambing dia, tapi dia melepak, borak-borak dengan serigala dia, dengan bahasa dia. Kita tak tahu bahasa dia. Duduk jalan sebelah-sebelah. Terkejut. Kemudian dia cari orang lain. Siapa yang jadi khalifah? Pasti orang yang soleh. Dia cakap, engkau macam mana boleh tahu khalifah diganti? Engkau di penggembala kambing. Dia cakap, tak mungkin haiwan buas akrab dengan haiwan yang baik kecuali pemimpin yang adil dan baik. Sebab ketika kepala baik, sehat, hati asal sumber daripada kepala, semua dia akan baik, semua akan sehat. Baru 1 hari Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ketika itu ditanya cari informasi, ternyata betul yang menjadi khalifah telah diganti oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Orang penggembala boleh nampak daripada kejadian, berarti dia termasuk orang-orang yang tafakur di dalam makhluk Allah. Dia cek macam mana kambing saya boleh akrab dengan serigala dia. Dia tenang hidup 2 tahun lebih. Sebab masa kepemimpinan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz 2 tahun lebih, kurang lebih. Kemudian terjadi lagi apa yang terjadi? Kambing dia dimakan oleh serigala. Waktu dia tengok kambing dia dimakan serigala, dia langsung menyatakan pada kawannya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Tak ada dekat kampung dia meninggal. Khalifah kita meninggal. Engkau tahu dari mana? Kambing aku dah dimakan sama serigala tadi. Dia cari informasi, ternyata betul Sayyidina Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia. Jadi ketika pemimpin yang adil, maka kehidupan dunia akan menjadi adil. Dan nanti keadilan akan kembali lagi pada zaman Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Ketika itu kita baru merasakan Islam yang sebenar-benarnya Islam. Baru kita merasakan nyaman. Baru orang-orang non-muslim ketika itu merasakan kedamaian umat Islam ketika itu. Dan insya Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan umur kita panjang hingga dapat merasakan sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW kedamaian umat Islam di dunia ini. Dan kemudian disambung kembali, Imam Ghazali menyatakan, meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW, inna asyaddan nasi 'adaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allah bi'ilmih. Nabi Muhammad SAW menyatakan, sesungguhnya siksaan yang paling pedih pada hari kiamat nanti, siapa yang dapat siksaan paling pedih? Nabi Muhammad menyatakan, alimun, orang alim, lam yanfa'hu Allah bi'ilmi, tapi Allah tidak memberikan manfaat di dalam ilmunya. Maksudnya, orang alim adalah orang yang mengetahui satu hukum Allah. Kita dah tahu Allah mengharamkan khamar, Allah mengharamkan arak, minuman keras. Kita dah tahu perkara tersebut haram, tapi dia minum. Berarti ilmu dia tak dapat memberikan manfaat untuk kehidupan dunia dia dan akhirat dia. Begitu juga dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah sebutkan di dalam Al-Qur'an ini adalah haram dan jelas tak ada syak lagi di dalamnya, tapi dia melakukan tersebut padahal dia dah tahu. Itu yang dimaksud ilmu yang tak bermanfaat untuk diri dia, dan dia nanti yang akan disiksa paling pedih pada hari kiamat. Jadi tugasnya para ulama ini berat. Jangan berpikir, oh sedapnya dia ustaz, oh sedapnya dia orang alim, oh sedapnya dia habib, oh sedapnya dia syekh. Tak. Setiap hari kita berada pada posisi yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau ilmu kita tak memberikan manfaat untuk diri kita, maka kita yang akan disiksa lebih pedih daripada yang lainnya. Bahkan Ibn Ruslan Sahibuz Zubat menyatakan, wa alimun bi'ilmihi lam ya'malan ma'adzabun min qabli ubatil wadhan.
Imam Ibn Ruslan menyatakan orang ilmu yang tidak bermanfaat ilmunya dengan cara tidak mengamalkan ilmunya, tidak menjadikan ilmunya tadi takut kepada Allah, tidak menjadikan ilmunya tadi melaksanakan perintah Allah, tidak menjadikan ilmu tadi menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mu'adzabun min qabli ubatil wazan. Dia akan disiksa oleh Allah sebelum orang-orang musyrik. Jadi orang-orang yang menyembah berhala itu, mereka dah confirm disiksa. Tapi sebelum mereka disiksa, kita dulu disiksa, orang-orang alim yang tak mengamalkan ilmunya, yang tak menjadikan ilmu itu bermanfaat untuk urusan dunia dia. Dan kemudian doanya Nabi Muhammad SAW, Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'. Itu salah satu doanya Nabi Muhammad SAW. Dan insyaAllah kita akan sambung pada kelas lainnya, pada Bidayatul Hidayah. Jadi sepatutnya saya nak cepatkan supaya selesai mukaddimahnya, tapi insyaAllah selesai pada pertemuan selanjutnya. Kita masuk pada qismul awal. Jadi Imam Ghazali bagi menjadi dua, tentang ibadah, tentang perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian tentang macam mana cara menjauhi semua larangan-larangan Allah. Rabbin fa'na bi barakatihim wa ahdina husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin ya rabbi ya karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina iyyakum wa iyyakum ila sawa'is sabil. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', qalbin la yakhsha, wa 'amalin la yarfa', wa du'ain la yusma'. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairil khair wa 'anahum 'alaih, waffiqna lil khair wa 'ina 'alaih. Allahumma ij'al fi ta'atika farhi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati, iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa samihna fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati warzuqni sabila hudaka wa najini bil awliya. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.